Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peran dan pemanfaatan SIG dalam dunia pendidikan. Kita sebagai calon sarjana pendidikan tentunya seyogianya tahu gitu apa yang bisa dimanfaatkan dari SIG ini dalam dunia pendidikan. Baik, slide next. Salah satu manfaat SIG dalam dunia pendidikan yang pertama adalah pemerataan dan perluasan akses pendidikan. Peran ini dapat dilakukan dengan adanya pemetaan sekolah, school mapping, yang apabila disinergikan dengan pemanfaatan GIS atau SIG, akan diperoleh suatu sistem yang mampu mendata daerah atau wilayah mana saja yang belum terlayani pendidikan secara baik untuk diberikan solusi. Seperti misalkan pemberian block grant atau bantuan dana ya, sehingga program-program yang direncanakan bisa tepat sasaran. Di samping itu, penentuan letak sekolah baru dapat dilakukan dengan cara menggabungkan beberapa data seperti penduduk usia sekolah dengan peta yang lain, misalkan peta jaringan jalan, peta tata guna lahan, peta kawasan industri, kemudian bisa juga peta tentang kerawanan bencana, kerentanan bencana, sehingga dapat diperoleh perencanaan pendidikan yang komprehensif. Fungsi yang bisa digunakan dalam SIG untuk salah satunya untuk penentuan lokasi sekolah baru misalkan atau bangunan baru, seperti misalkan fungsi overlay, query, buffer yang dimiliki oleh SIG. Fungsi-fungsi tersebut akan sangat membantu dalam proses ini. Dalam hal ini terbukti pada kasus program rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh pasca gempa bumi dan gelombang tsunami. Jadi contoh ini adalah contoh yang praktek gitu atau praktis ya. Praktis di sini artinya dalam bentuk aksi gitu, bukan dalam bentuk teori. Jadi pemanfaatan SIG langsung ke dalam bentuk real gitu, kayak yang nyata gitu, yang dilakukan oleh contohnya yang dilakukan dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh. Misalkan suatu sekolah tidak boleh berada di daerah misalkan kawasan yang rawan bencana, atau misalkan di kawasan yang bukan zona hijau gitu. Maksudnya tidak boleh berada di zona hijau. Zona hijau ini artinya zona yang tidak boleh didirikan bangunan. Baik, selanjutnya kemudian SIG juga, pemanfaatan SIG selanjutnya adalah untuk peningkatan mutu pendidikan. Dengan program aplikasi SIG ini, maka dapat memberikan kemudahan pada siswa dalam belajar geografi. Apabila SIG sekarang adalah sebuah layanan publik yang open source atau gratis yang bisa diperoleh setiap saat melalui internet. Jadi itu ya, selain kita mengenal software SIG yang berbayar dari Esri ya, ArcMap atau ArcGIS, ada juga software open source seperti QGIS yang bisa diakses oleh siapapun dan tentunya gratis gitu. Selama ya itu kuncinya, ketika sebuah daerah sudah memiliki akses terhadap informasi, tentunya akselerasi peningkatan kualitas sumber daya manusianya juga dapat lebih cepat dilakukan. Sehingga dengan demikian SIG dapat diakses oleh seluruh siswa di mana saja berada gitu dengan internet. Di mana geografi adalah ilmu yang mempelajari permukaan bumi dengan menggunakan pendekatan keruangan, ekologi, dan kewilayahan atau kompleks wilayah. Adapun fenomena yang diamati dalam dinamika dari adanya perkembangan dan pembangunan wilayah yang ada dalam kehidupan masyarakat, misalnya informasi mengenai letak dan persebaran dari kejadian-kejadian alamiah maupun fenomena-fenomena geografis di dalamnya. Ketersediaan data yang bersifat geografis adalah merupakan arti dari sebuah keruangan gitu. Artinya
memiliki lokasi, memiliki sistem koordinat gitu. Yang mana hal ini dapat memudahkan dalam berbagai macam kepentingan. Pengetahuan mengenai informasi geografi penting dimiliki oleh masyarakat luas sebagai bagian pemahaman mengenai sumber daya maupun kerentanan bencana yang mungkin terjadi di sekitarnya. Jadi dengan adanya akses informasi melalui internet, ada salah satu yang kita bisa memanfaatkan, ada yang dinamakan dengan WebGIS atau WebGIS. Jadi WebGIS ini dia berbasis internet, berbasis web, yang di dalamnya menyimpan informasi seperti peta-peta tematik atau peta-peta yang berhubungan dengan geografi gitu. Dan harapannya dengan adanya WebGIS yang bisa diakses oleh berbagai kalangan, pembelajaran tentang ilmu geografi juga bisa lebih baik dilakukan atau lebih bagus gitu. Selanjutnya adalah perencanaan pendidikan yang diselaraskan atau sejalan dengan potensi dan pengembangan wilayah. Dengan menggunakan aplikasi program GIS atau SIG, maka dapat ditentukan potensi lokal apa saja yang dapat dikembangkan oleh suatu wilayah atau daerah. Dan untuk menyediakan SDM yang bertugas mengembangkan wilayah, pembangunan pendidikan harus disesuaikan dengan potensi wilayah tersebut, agar output yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk mengolah potensi wilayah tersebut. Terutama di bidang pendidikan, dapat menentukan kurikulum dan muatan lokal apa yang akan dimasukkan dalam pengajaran di sekolah, dan penentuan lokasi serta jenis sekolah kejuruan apa yang cocok bagi daerah tersebut. Misalkan penentuan lokasi dan jenis sekolah menengah kejuruan perikanan dan kelautan bagi wilayah masyarakat pesisir laut, dan sekolah pertanian dan perkebunan menengah atas atau SPPMA bagi masyarakat yang tinggal di daerah perkebunan atau di lereng pegunungan. Jadi dengan adanya SIG ini, JS ini dapat juga dimanfaatkan dalam hal perencanaan ya. Kalau tadi yang pertama dalam hal aksi gitu, pembangunan gitu, dalam hal perencanaan pendidikan pun dapat dilaksanakan gitu. Sehingga pembangunan perencanaan pendidikan ini dapat diselaraskan dengan potensi atau pengembangan wilayah. Selanjutnya, SIG atau JIS ini juga dapat digunakan atau dimanfaatkan dalam kegiatan evaluasi dan monitoring pendidikan. Dengan GIS atau SIG, evaluasi dan monitoring pendidikan sangat mudah dilakukan, seperti pembagian daerah binaan, rayonisasi untuk memudahkan pengawasan, atau pemerataan layanan pendidikan, sehingga tidak ada kesenjangan antara daerah yang satu dengan yang lain. Jadi misalkan dengan contohnya, dengan adanya SIG ini, kegiatan evaluasi dan monitoring pendidikan dapat dilakukan real time ya, berdasarkan lokasi, itu lokasi di mana pelaku pendidikan tersebut berada gitu. Kemudian selanjutnya adalah pemanfaatan SIG sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan otonomi pendidikan di masing-masing daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi lokal. Dengan diberlakukannya tentang Undang-Undang Otonomi Daerah (OTDA), maka penerapan program JIS atau SIG ini dapat memberikan wadah dan jalan bagi pemerintah daerah untuk berkreasi sesuai dengan kebutuhan daerahnya bagi sifat dan karakteristik pendidikan di setiap daerahnya. Jadi dengan adanya itu tadi ya, Undang-Undang Otonomi Daerah, setiap daerah itu mereka bisa menentukan jalannya sendiri gitu dalam mengembangkan daerahnya, sehingga harapannya daerah dapat berkreasi sesuai dengan apa yang ada di daerah tersebut dan apa yang dibutuhkan oleh daerah tersebut. Dan juga
bisa dilaksanakan sesuai dengan karakteristik pendidikan di setiap daerahnya. Contohnya seperti itu tadi ya, misalkan di daerah yang pesisir tentunya SMK perikanan lebih cocok daripada SMK perkebunan atau SPPMA gitu. Kemudian selanjutnya JS ini atau SIG ini juga bisa dimanfaatkan sebagai wadah penanaman wawasan kebangsaan sejak dini. Dengan diperkenalkannya SIG atau JS di dunia pendidikan, baik itu dapat wujud awal yakni pelajaran geografi, maka dapat dijadikan sebagai wadah dalam penanaman wawasan kebangsaan bagi setiap warga negara sejak dini. Maksudnya jadi dengan adanya JIS atau SIG ini bisa memberikan informasi tentang atau mengenalkan kondisi wilayah daerah tersebut, potensi daerahnya masing-masing, baik itu secara regional ataupun secara nasional. Dan apabila seseorang atau seorang siswa sudah mengetahui betapa potensialnya daerah mereka atau umumnya negaranya gitu ya, negara Indonesia, semakin dia mengenal lebih jauh, rasa cinta tanah airnya juga pun akan semakin tinggi gitu. Sehingga dengan adanya JIS ini juga dapat mengenalkan potensi daerahnya, potensi secara regional maupun secara nasional. Kemudian apa yang tentunya harapannya dengan dia mengenal potensi regional dan nasionalnya, ada rasa kebanggaan gitu dalam dirinya, dan di ujung atau pada akhirnya harapan kita semua adalah wawasan kebangsaan mereka semakin luas gitu, karena sudah dikenalkan dengan potensi-potensi daerahnya dan kondisi-kondisi daerahnya sejak dini gitu. Dan kemudian mungkin yang paling hangat sekarang, yang paling dan juga masih dilaksanakan sampai saat ini, tentang pelaksanaan Permendikbud nomor 14 tahun 2018 tentang zonasi sekolah. SIG ini harapannya atau seyogianya bisa dimanfaatkan sebagai alat pendukung pelaksanaan Permendikbud tersebut gitu. Karena Permendikbud nomor 14 tahun 2018 ini menetapkan bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah, paling sedikit sebesar 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Salah satu kewenangan Pemda dalam aturan ini adalah penetapan radius zona terdekat sesuai dengan kondisi di daerahnya. Radius zona terdekat ditetapkan berdasarkan dua hal, yaitu ketersediaan anak usia sekolah di suatu daerah dan jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing sekolah. Peraturan tersebut tujuannya diterapkan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru adalah untuk mempermudah pemetaan kebutuhan siswa di daerah. Dengan sistem zonasi, pemerintah daerah atau Pemda, dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan, bisa membuat proyeksi atau pemetaan tentang kebutuhan siswa baru di daerahnya. Dalam Permendikbud nomor 14 tahun 2018 tentang PPDB, Kemendikbud pun memberikan keleluasan kepada Pemda untuk membuat peraturan teknis PPDB di daerahnya, asalkan tidak bertentangan dengan Permendikbud. Gitu. Jadi sistem zonasi sekolah ini kan mungkin saat ini dilakukan hanya berdasarkan alamat gitu ya, alamat lokasi kelurahan di mana siswa tersebut berada gitu.
Namun dengan bantuan SIG sebenarnya pemanfaatan sistem zonasi sekolah ini bisa dibikin transparan, kemudian bisa lebih tepat gitu. Artinya tidak adanya kita tidak menginginkan adanya kecurangan misalkan, sehingga kita bisa memanfaatkan SIG untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan tersebut gitu. Misalkan kecurangan, kita bisa meminta lokasi rumah, alamat tempat siswa tersebut berada gitu sebelum dia masuk ke sekolah, sehingga penerapan sistem zonasi ini bisa lebih tepat gitu. Dan juga mungkin dengan bantuan WebGIS ya, sistem informasi berbasis web, itu bisa dilakukan secara real time gitu. Mungkin bisa membuat aplikasi dalam handphone siswanya masing-masing, kita bisa memonitor lokasi rumah siswa tersebut setiap hari, apakah emang benar lokasinya sesuai zonanya atau tidak gitu. Dengan bantuan SIG, pemerintah dapat mengetahui persebaran sekolah yang ada di suatu daerah dan peserta didik mana saja yang memenuhi persyaratan untuk masuk sekolah tersebut berdasarkan domisilinya. Nah, seperti itu ya, beberapa manfaat SIG dalam dunia pendidikan gitu, yang bisa dimanfaatkan dalam dunia pendidikan. Sebenarnya banyak ya, tidak terbatas terhadap hal-hal yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Mungkin ada berbagai macam yang masih bisa dikembangkan sesuai dengan kondisi real saat ini ataupun di kemudian hari gitu. Ada peraturan-peraturan baru yang berbasis lokasi, tentunya SIG ini bisa dimanfaatkan gitu. Dan itu ya salah satu contoh yang paling hangat sekarang ya, pemberlakuan sistem zonasi sekolah. Kita sebagai mahasiswa pendidikan geografi yang juga mendapatkan mata kuliah SIG ya, sistem informasi geografis, tentunya bisa berbicara lebih banyak misalkan, ataupun bisa lebih vokal dalam hal penerapan pelaksanaan Permendikbud ini ya, tentang zonasi sekolah gitu, bahwa kita bisa memonitor atau mengevaluasi pelaksanaan sistem zonasi sekolah ini, apakah sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaannya sudah tepat, atau masih terdapat celah yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang ya bisa dikatakan tidak bertanggung jawab gitu, untuk mengakali sistem zonasi sekolah ini gitu. Seperti itu. Atau mungkin kita bisa mendapatkan temuan-temuan baru, misalkan dengan bantuan sistem informasi geografis, bahwa penerapan zonasi sekolah ini tidak efektif gitu, misalkan karena siswa-siswa baru yang diterima di sekolah-sekolah itu tidak sesuai dengan persyaratan. Baik, mungkin itu saja ya untuk materi pemanfaatan sistem informasi geografis dalam dunia pendidikan. Kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa pemanfaatan SIG dalam dunia pendidikan ini kita bisa lakukan dalam berbagai hal ya, misalkan dalam hal perencanaan, dalam hal pembangunan, ataupun dalam hal membangun wawasan kebangsaan, dan juga bisa dimanfaatkan dalam mengevaluasi pelaksanaan sebuah peraturan yang berlaku gitu. Mungkin itu saja materi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada
pertanyaan bisa disampaikan nanti di WhatsApp group ataupun di Google Classroom ya. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.